Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kenikmatan dan kesehatannya pada kita semua, dan semoga selalu ada dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kami dari kelompok 5 mengambil tema berbicara untuk keperluan akademik yang disusun oleh Safira Hamidah Astuti, Siti Fatmaida, Andika Paradina, dan Prima Jopi. Akan membuat suatu video belajar secara online untuk memenuhi salah satu tugas bahasa Indonesia. Baik, apa pengertian berbicara untuk keperluan akademik? Apa itu akademik? Sebuah keadaan di mana orang-orang bisa menyampaikan dan menerima gagasan, pemikiran, dan atau ilmu pengetahuan sekaligus melakukan pengujian terhadapnya secara jujur, terbuka, dan leluasa. Adapun macam-macam berbicara untuk keperluan akademik. Ada apa saja itu? Yang pertama, presentasi. Yang kedua, seminar. Yang ketiga, belajar mengajar. Dan yang keempat, berbicara dalam situasi formal. Kita akan bahas satu persatu. Presentasi. Presentasi adalah suatu proses pertukaran informasi, gagasan, dan pikiran di antara dua orang atau lebih dalam komunikasi. Sebelum kita memulai presentasi, apa sih yang perlu disiapkan dalam presentasi? Di antaranya, kenali audiens untuk kita menyampaikan presentasi. Kuasai materi sebelum kita berpresentasi. Buat outline, alat peraga dalam sebuah presentasi. Siapkan introduction. Yang terakhir, siapkan penutup di dalam sebuah presentasi. Yang kedua ada seminar. Seminar adalah suatu pertemuan yang bersifat ilmiah untuk membahas suatu masalah tertentu dengan prasarana serta tanggapan melalui suatu diskusi untuk mendapatkan suatu keputusan bersama mengenai masalah yang diperbincangkan. Dalam sebuah seminar, apa sih pentingnya seminar yang berkaitan dengan berbicara untuk keperluan akademik? Yang pertama, untuk memperdalam ilmu menyampaikan pendapat secara lisan. Yang kedua, sebagai media komunikasi untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman. Dan yang ketiga, sebagai wadah untuk mengidentifikasi masalah dan mencari cara pemecahan masalah. Adapun unsur-unsur seminar ada unsur manusiawi, unsur materi, dan unsur fasilitas. Yang ketiga, belajar mengajar. Proses penyampaian ilmu atau transformasi ilmu yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan peserta didik. Tujuan dari belajar mengajar yaitu untuk membantu proses pembelajaran agar berjalan dengan baik, memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan untuk mengembangkan disiplin suatu ilmu. Menghidupkan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan penuh motivasi sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi. Yang terakhir, berbicara dalam situasi formal. Apa yang dimaksud dengan berbicara dalam situasi formal? Formal yang berarti resmi. Jadi berbicara secara formal memiliki arti kegiatan yang berlangsung secara resmi, menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa yang dimana mengandung fungsi kata baku. Ada apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, digunakan dalam situasi resmi. Yang kedua, menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, bersikap sopan. Dan yang keempat, tidak menyinggung. Baik, itu saja yang bisa disampaikan yang mengenai berbicara untuk keperluan akademik. Di sini ada kesimpulan. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi, untuk dapat menyampaikan pikiran secara efektif, berbicara selayaknya, memahami makna atau segala sesuatu yang ingin disampaikan.
Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.